أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع سنته وجماعته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وعلومه وأمدنا بأسراره amin amin ya rabbal alamin. Faya ajaba, maka sungguh mengherankan. Kaifa yuwaffaku, bagaimana ia nanti akan diberi taufik oleh Allah li taati, untuk berbuat taat. Siapa? Man, orang, huwa yang bermula man tersebut fi syu'min, berada dalam keterpurukan, dalam buruknya perbuatan dosa, wa qaswatin, dan berada dalam kerasnya hati. Jadi nggak akan mungkin dia mendapatkan taufik dari Allah untuk berbuat ketaatan selagi berada dalam kondisi terpuruk dengan perbuatan dosa dan kondisi hati yang keras, selalu menolak kebenaran. Ya seperti Muhammad Kece itu yang menghina Nabi Muhammad. Wa kaifa yud'a, dan bagaimana bisa ia akan tertarik ilal khidmatih, kepada sebuah pengabdian untuk memperjuangkan kebenaran. Siapa? Man, orang, huwa yang bermula man tersebut musirun, ialah orang yang selalu menetap alal maksiyati, atas melakukan perbuatan maksiat, perbuatan ingkar. Jangan harap dia akan tertarik pada khidmah. Wa muqimun, dan ia menetapkan dirinya alal jafwati, atas jafwah. Jafwah ini adalah diddul birri, berpaling dari kebaikan. Jadi selagi kita selalu berbuat maksiat dan selalu menegakkan atas jafwah, bertentangan dengan kebaikan, maka jangan harap kita akan terarah pada khidmah, pada nikmatnya mengabdi, berjuang. Wa kaifa, dan bagaimana yuqarrabu, dapat didekatkan kepada Allah lil munajati, untuk bermunajat. Siapa? Yaitu man, orang, huwa yang bermula man tersebut ialah mutalattihun, selalu mengotori dirinya bil aqdzari, dengan beberapa kotoran, wan najasati, dan beberapa najis. Jadi kalau selalu senang mengotori dirinya, menjadikan dirinya najis, ya jangan harap dirinya bisa dekat dengan Allah, nikmat dengan bermunajat kepada Allah. Fafil khabari, maka di dalam sebuah hadis, anis shadiqil masduqi, dari manusia yang jujur dan yang selalu dibenarkan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasulullah qala, beliau bersabda, idza kadzdzabal abdu, ketika seorang hamba manusia berdusta, tanaha, maka akan menjauh, anhu, darinya, al malakani, dua malaikat, menjauh akibat dari minnat mima, dari kotornya sesuatu perkataan, yakhruju, yang keluar, mim fihi, dari mulut hamba tersebut. Jadi kalau lisannya selalu dipakai untuk berkata yang tidak benar, maka akan dijauhi oleh malaikat. Fa kaifa yasluhu, maka bagaimana bisa menjadi bagus, menjadi baik, hadzal lisanuh, lisan ini, li dzikrillah azza wa jalla, untuk berzikir kepada Allah azza wa jalla, kalau lisan ini dikotori dengan perkataan yang tidak benar dan tidak baik. Maka fala jaroma ini artinya la buddah, maka pastilah, maka pasti, la yakadu, tidak akan menjadi dekat. Menjadi dekat bagaimana? Yajidul musirru, seorang hamba yang menetapkan al-isyani, atas maksiat, untuk dapat menemukan taufikon, terhadap taufiknya Allah. Artinya pasti dia tidak akan mudah mendapatkan taufik dari Allah, yaitu orang-orang yang menetapkan dirinya atas maksiat. Kemudian
wala takhifuh, dan tidak akan menjadi semakin rajin arkanuhu, beberapa anggota tubuh seorang hamba, li ibadatillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah. Nggak akan semakin pandai, rajin, malas malah. Fa in ittafaqa, maka di saat seorang hamba tersebut akan berbuat praktek ibadah, maka fabikaddin, maka dia pasti disertai dengan syiddah. Kaddin ini syiddatin fih, dengan susah, dengan berat. Jadi kalau mau beribadah dia itu berat, tidak ringan, tidak seringan berbuat maksiat. La halawatah, jadi tidak akan ada manisnya. La halawata ma'ahu, beserta hamba tersebut. Wala sofwata, dan tidak ada jernihnya. Wa kullu dzalika, dan semua itu terjadi karena li syu'mi dzunubih, karena buruknya beberapa perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Wa tarki taubati, dan karena faktor meninggalkan untuk bertobat, meninggalkan tobat. Jadi walaqad shadaqah, maka sungguh benar man, orang, qolah, yang berkata. Siapa man? Ini perkataannya Fudail bin Iyad nih sebetulnya, tapi tidak disebutkan oleh Al-Ghazali. Idza lam taqwa, apabila kamu tidak mampu, ala qiyamil laili, atas menjalankan qiyamul lail, ibadah malam, wa siyamin nahari, dan puasa di siang hari, fa'lam, maka ketahuilah, annaka, sesungguhnya kamu, makbulun, dalam keadaan terikat, qad kabbalat, sungguh telah mengikatkah terhadap dirimu, khotiatukah, dosamu. Jadi kalau bangun malam susah, puasa di siang hari susah, itu karena dirinya terikat dengan perbuatan dosa. Fahadhihi, maka kesimpulan ini, hadhihi ialah merupakan rangkuman ataupun kesimpulan yang agung, yang mulia. Wasani mil amroini innama talzamuka taubatu lituqbala minka ibadatuka. Wasani, dan adapun yang kedua, mil amroini, dari dua perkara, innama talzamu, hanya saja menjadi wajibkah terhadapmu atau batu taubat, lituqbalah, agar dapat diterima, minka, darimu, ibadatukah, ibadahmu. Kenapa taubat itu menjadi wajib? Itu karena agar ibadahmu dapat diterima. Fa inna rabbad daini, karena sesungguhnya orang yang sedang mempunyai hutang, la yaqbalu, ia tidak pantas menerima al hadiyata, terhadap hadiah. Wadzalika, dan hal itu terjadi, anna taubatah, dan hal itu jadi nggak mungkin lah kalau hutang masih belum dibayar moro-moro mau nerima hadiah, nggak bisa. Dia akan mendapatkan hadiah kalau hutangnya dilunasi. Wadzalika, dan ketetapan ini bahwa taubat itu wajib, ialah anna taubata, sesungguhnya taubat, bertobat anil ma'asi, dari beberapa perbuatan maksiat. Kemudian wa irda al khusumi, dan memaafkan musuh. Fardun, ialah kewajiban lazimun, yang menetap. Wa ammatul ibadati, dan sedangkan bermula banyaknya ibadah, memperbanyak ibadah, allati ammatun ibadah taksiduh, yang kamu mempunyai niatan baik terhadap allati, naflun, ialah hanyalah perkara sunnah. Jadi taubat itu wajib, memaafkan musuh itu wajib, adapun memperbanyak ibadah itu hanyalah sunnah. Fakaifa, maka bagaimana mungkin yukbalu, dapat diterima, minka, darimu, tabarru'ukah, apa tabarru'mu, hadiahmu. Wadainuh, dan sedangkan hutang alaika, atas kamu, halun, dalam kondisi harus ditanggung, belum terbayar. Lam takdih, yang mana kamu tidak dapat melunasihi terhadap dain tersebut. Jadi intinya ada orang punya hutang, terus murah-murah dia mau ngasih hadiah ataupun memberikan sedekah. Bagaimana hadiah itu dapat diterima oleh Allah, sedekah itu diterima oleh Allah, sedangkan hutangnya saja masih belum
lunas. Fakaifa tatruku, maka bagaimana mungkin kamu dapat meninggalkan liajlihi, karena dain tersebut, al-halala terhadap perkara halal, wal mubah dan terhadap perkara mubah, wa anta dan sedangkan kamu musirun ialah menetapkan dirimu ala fi'lil mahdzuri, atas melakukan perkara yang dilarang, wal harami dan perkara yang haram. Wa kaifa tunaji, dan bagaimana mungkin kamu dapat bermunajahi kepada Allah, wa tad'uhu dan kamu dapat berdoa dengan nikmat kepada Allah, wa tusni dan kamu bisa memuji-muji alaihi atas Allah, wal iyadu sedangkan Allah bermula Allah, wal iyadu billah alaihi atas kamu, wadbanu ialah dalam keadaan murka. Bagaimana bisa kita nikmat bermunajat, nikmat berdoa, nikmat memuji-muji Allah, sedangkan Allah murka atas kamu? Fahadha, maka kondisi seperti ini adalah zahiru halil usati, ialah fenomena daripada kondisi beberapa orang yang bermaksiat, al-musirrinah yang menetapkan dirinya al-maksiyati atas perbuatan maksiat. Wallahul musta'an. Hanyalah kepada Allah kita meminta pertolongan. Semoga kita selalu berada dalam siraman hidayah taufiknya Allah untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan untuk dapat bertaubat kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.